Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan weekend ini, saya mau berbicara tentang istirahat. Nah, menarik nih, karena pada dasarnya banyak orang mungkin mengatakan, kalau cuman istirahat doang sih kayaknya ngapain dipelajari gitu dok ya. Tapi ternyata ini menjadi penting ya, teman-teman nanti bisa lihat dalam perjalanan video ini sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman masih bertahan menontonnya sampai akhir. Bagaimana istirahat itu menjadi sangat sulit ya pada beberapa orang, terutama pada pasien gangguan cemas. Dan cara istirahat ini memang perlu dipelajari sampai. Karena ya banyak dari kita itu saat ini malah menggunakan waktu istirahat kita tetap untuk melakukan aktivitas yang membuat kita malah cemas. Jadi selain tidur, bahkan tidur pun kadang-kadang teman-teman terganggu, di antara kita itu banyak yang sebenarnya tidak benar-benar istirahat otaknya. Entah melakukan screening dengan mata dan pikiran kita, merasakan harus bersih sana-sini, harus melakukan aktivitas yang ya sepertinya sehari-hari seolah-olah, atau yang beralih langsung ke handphone ya. Jadi handphone itu dijadikan alat untuk istirahat ya, lihat TikTok lah, lihat media sosial yang lainnya, Instagram, Facebook dan yang lainnya. Tapi sebenarnya kita tahu bahwa pada saat kita berasa dalam konteks istirahat, harusnya otak kita itu benar-benar dalam keadaan tenang. Ya, kalau dia baca media sosial, takutnya akan ada stimulasi. Kalau dia baca sesuatu yang mungkin terkait dengan media sosial, dia bisa dimasukin iklan-iklan juga gitu. Jadi sebenarnya otak kita akan tetap berpikir. Jadi apa yang mesti dilakukan untuk membuat kita benar-benar beristirahat? Yaitu kita mesti sadar ya, sadar sekali ya, sesadar-sadarnya untuk masuk ke dalam proses tersebut. Ya. Apa yang dimaksud dengan hal ini adalah bahwa kalau memang kita punya pikiran terhadap situasi otak kita untuk beristirahat, maka pertama kita harus afirmasi dulu. Nomor satu nih, saya ingin mengistirahatkan pikiran saya selama 30 menit ke depan. Yang akan saya lakukan adalah dengan membaca sesuatu hal yang baik di luar media sosial ya. Misalnya membaca kitab suci, membaca hal-hal yang membuat kita tuh berpikir positif jauh lebih banyak. Itu bisa dilakukan. Atau benar-benar kita hanya memperhatikan. Misalnya kita punya bunga gitu ya di rumah gitu ya. Kita memperhatikan bunga itu sebagai sesuatu ciptaan dari Tuhan. Kita perhatikan benar-benar, kita lihat, kita pandang ya, sebagaimana apa adanya ya, bunga tersebut. Atau kita melakukan meditasi dengan memfokuskan pada napas kita. Ya. Kita fokuskan pikiran kita kepada titik nafas kita. Bangun, sadar, fokus kepada nafas tersebut. Ketika ada pikiran-pikiran lain yang datang, kita tetap fokus ke nafas tersebut. Ya, ini dia yang paling penting. Saya tahu kadang-kadang ketika orang mulai memfokuskan pada sesuatu, itu kadang-kadang pikirannya jadi kemana-mana. Tapi memang itulah yang sebenarnya bisa terjadi. Jadi apa yang mesti dilakukan kalau begitu? Balik kembali. Balik kembali mata dan pikiran kita semuanya tertuju pada satu titik tersebut. Sama seperti kita melihat keindahan laut, keindahan alam di akuarium kalau misalnya ada ikan-ikan hias. Kita memandangnya dengan perasaan bahagia, perasaan senang, dan fokus kita hanya pada saat tersebut. Jadi mengistirahatkan pikiran itu seperti kita menaruh pikiran kita di tempat istirahat gitu ya, dan tidak menggunakan hal-halnya untuk terlalu banyak. Nah, ini menjadi penting mengapa saya sebutkan,
Karena pada pasien gangguan cemas, itu bahkan menjelang tidur pun dia masih berpikir. Berpikir segala sesuatu yang membuat dia mengalami kesulitan tidur. Berpikir yang membuat dia kadang-kadang ketika dia berada pada situasi keinginan tidur tersebut, keinginan tidur itu jadi hilang karena otak tuh fokus terus. Saya sudah pernah berkali-kali bilang, di bawah usia 65 tahun, kebanyakan nggak bisa tidur itu lebih karena gangguan dari sistem kecemasannya, bukan dari sistem tidurnya sendiri. Artinya tidak ada kerusakan di sistem tidurnya itu. Jadi teman-teman, buat yang masih ragu dan bingung bagaimana nih mengelola kecemasan ini, coba perhatikan diri teman-teman. Apakah teman-teman saat beristirahat itu benar-benar teman-teman melakukan istirahat yang benar? Kalau misalnya teman-teman bilang, saya nggak punya waktu istirahat, saya kira itu bohong. Karena kita punya waktu 24 jam yang sama, semua juga rata-rata sibuk. Berikan waktu 30 menit itu tidak lama untuk membantu diri kita mengalami suatu proses perubahan di dalam kehidupan ini. Berlatih setiap hari, dan itu akan dampak hasilnya akan terasa sekali nanti di beberapa bulan ke depannya. Kita akan bisa memilih gitu saat kita lagi dalam keadaan istirahat. Bahkan saat kita bertemu dengan orang pun, saat kita menunggu, saat kita berada di tempat-tempat keramaian, otak kita tuh bisa langsung masuk ke fase tersebut dengan segera, tanpa harus kita merasakan kegelisahan yang berlebihan. Tetap pergunakan mantra kita bersama teman-teman, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga video ini membantu dan semoga teman-teman semua berbahagia. Selamat berakhir pekan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.